Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 ya. Karena hari ini hari Natal, aku juga mau ucapin Merry Christmas, selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan Natal ya. Semoga bahagia selalu, sehat selalu, dilimpahi keberkahan dan enjoy merayakan Natal bersama keluarga dan orang-orang terkasih ya. Oke, perlu aku sampaikan karena ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_sandi atau chat linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya ya. Untuk pesan healingnya ya, wow, amazing ya. Aku ingin meminta pesan healing, semesta juga memberikan pesan healing ya. Jadi ini yang namanya synchronize ya, atau sinkronisasi. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati ya, ternyata sinkron dengan situasi yang ada. Oke, healing. Now is a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Sekarang saatnya atau waktunya buat kamu untuk memberikan atau menerima energi healing. Setiap orang mempunyai kemampuan natural ya untuk menyembuhkan orang lain. Ya, termasuk juga kamu gitu. Nah, healing ini nggak selalu memberikan transfer energi atau memberikan obat atau memberikan penyembuhan jarak jauh atau memberikan penyembuhan secara harus bersentuhan ya. Enggak selalu seperti itu. Bahkan ketika kamu bisa memotivasi teman kamu, saudara kamu, orang-orang terdekat, itu juga membantu mereka untuk healing ya. Atau kamu sesimpel kamu menjadi pendengar yang baik aja, itu kamu juga menebarkan atau kamu mengirimkan energi healing ya. Jadi hari ini waktunya kamu menerima dan memberi energi healing ya. Semua punya kemampuan ya, hanya terkadang kita itu yang nggak mau peka ya. Terkadang kita itu yang merasa paling terpuruk, merasa paling menderita ya, padahal kita punya kemampuan bahkan untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Yang namanya self healing itu kita bisa ya. Jadi kamu mampu untuk healing ya. Yuk semangat. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke. Yang pertama, building block ya. Waktunya kamu membangun pondasi. Jadi kalau kamu sempat ada dalam situasi di mana kamu merasa rapuh, kamu merasa lemah ya, saat ini waktunya kamu bangun lagi pondasi. Jadi ini ya sinkron ya dengan pesan healingnya. Salah satu cara kamu mengembalikan pondasimu supaya kuat lagi ya, kamu harus healing ya. Oke, jadi building block nih, kalau dalam ini contoh aja ya, kalau misalkan dalam keuangan ya, kamu atur lagi keuangan dengan baik, kamu tata lagi, benar-benar manage dengan baik, mesti berhemat, mesti menabung meskipun sedikit, setiap bulannya kamu harus sisihkan gitu ya. Membangun kekuatan
finansial kamu lagi ya. Terus ya hemat-hemat, kalau misalkan nggak terlalu urgent mungkin nggak perlu untuk keluarin atau hambur-hamburkan uang ya kayak gitu. Ya kecuali kalau bersedekah ya, kalau bersedekah itu ketika kita dapat rezeki kita wajib ya, bahkan sedikit pun rezeki kita tetap harus sisihkan untuk sedekah, karena harta kita nggak bakalan habis ya ketika kita bersedekah, malah bertambah yang ada. Aku sih selalu meyakini itu ya. Kemudian dalam karir pekerjaan ya, tentu aja membangun pondasi ini seperti kamu memantapkan posisimu saat ini ya. Otomatis kamu mesti disiplin ya, kamu mesti bisa mencapai target, kamu mesti bisa achieve ya, berprestasi. Nah itu membangun pondasi, jadi posisi kamu tuh kuat, tak tergoyahkan. Kalaupun ada orang lain yang mungkin merasa nggak suka, dislike, berusaha untuk menjatuhkan kamu, tapi kalau pondasimu kuat kamu nggak akan tergoyahkan ya. Pondasi kuat dalam pekerjaan ya otomatis kamu punya prestasi ya, kamu punya track record yang bagus, kamu disiplin ya. Nah di situ orang nggak ada alasan untuk menjatuhkan kamu ya. Jangan biarkan orang lain mendapatkan celah. Oke. Dalam hal hubungan ya, biasanya yang sering kali terjadi masalah tentang hubungan ya, tentu saja kamu dan pasanganmu atau ya seseorang yang dekat sama kamu harus sefrekuensi ya. Kalau misalkan nggak sefrekuensi, nggak punya tujuan yang sama dalam relationship atau dalam hubungan, nggak bisa bangun pondasi ya. Ibaratnya kalau orang bangun rumah itu ada bata, ada semen dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu nggak sefrekuensi, misal nih kamu pengennya relationship, tapi yang lagi deket sama kamu maunya TTM-an aja, ya nggak bisa. Jadi kalau kamu ingin membangun relationship yang kuat, yang settle, yang sehat, kamu harus mempunyai frekuensi yang sama, tujuan yang sama. Prinsip boleh beda, karena isi kepala setiap orang tuh nggak mungkin sama ya. Prinsip boleh beda, tapi kalau satu sama lain mau bekerja sama ya, ya akan bisa hubungan ini akan bisa berlanjut gitu. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pesan semestanya ya. Go create, jadilah kreatif untuk menunjang karir kamu ya, bahkan ya di keseharian ya, kehidupan kita nih, terutama kita mesti terus kreatif ya. Kayak ya kita nggak bisa stuck di sini, puas di sini aja, karena pasti persaingan, terutama kalau bisnis ya, karir pasti persaingan. Dalam hal hubungan pun juga sama, kalau kita nggak kreatif, nggak pinter-pinternya ngejaga hubungan ya, pasti bakalan jenuh satu sama lain. Nah udah kalau jenuh, ujung-ujungnya perselingkuhan ya, menghadirkan pihak lain, atau mungkin hubungan jadi dingin. Nah ini ya perlu adanya kreativitas, selalu harus cari ide baru gitu ya, supaya ya karir berkembang, usaha lebih maju. Terus ya kalaupun kamu kayak misalkan punya kamu mendalami profesi tertentu ya, sesuai dengan profesimu, kamu pun juga harus terus explore ya, menambah keilmuan kamu. Oke, kita lanjut ya. Ada pesan why ya. Jadi segala hal yang saat ini menjadi pertanyaan kamu, atau mungkin selama ini masih belum terjawab ya, kamu kayak masih bingung, ini sebenarnya ada apa nih, kamu butuh sebuah informasi atau kamu butuh jawaban. Nah di sini ada pesan why. Jadi apa yang menjadi pertanyaan kenapamu ini bakalan terjawab. Jadi hari ini kamu bakalan mendapatkan suatu petunjuk, jawaban atau informasi ya, yang di situ sesuatu hal yang menjawab rasa penasaran kamu, atau sesuatu hal yang ingin kamu ketahui. Oke.
Kita lanjut untuk energi hari ini. Ya, The Hermit. Ini energi The Hermit, energi Virgo ya. Bisa jadi nih zodiak kamu Virgo, atau hari ini kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Virgo. Nah, dari energi The Hermit ini, hari ini kelihatannya kamu lebih pengen fokus dengan dirimu sendiri ya, dengan kehidupanmu. Beberapa mungkin lebih nyaman menarik diri, lebih nyaman sendiri, lagi nggak pengen spend time di luar rumah ya, pengennya menyendiri, butuh ketenangan. Atau ketika kamu lagi ada ngerjain pekerjaan atau sesuatu hal atau ada project nih, kayaknya kamu bakal ya udah seharian ini kamu full fokus untuk kerjain project kamu atau tugas kamu ya. Oke, kita lihat lagi Three of Pentacle. Kalau dari sisi income keuangan ya, hari ini apa yang menjadi hak kamu sesuai perjanjian bakalan kamu dapatkan ya, bakal cair gitu ya. Seseorang berkomitmen ya tentang keuangan, atau kalau misalkan kamu sempat meminjamkan uang, nah ini kayaknya bakal ada yang balikin duit kamu nih ya, sesuai kesepakatan. Oke. Kemudian dalam hal pekerjaan, beberapa dari kalian mungkin akan kayak dapat kontrak gitu ya, atau kerjasama, atau dapat job, atau dapat orderan ya. Dan dalam relationship, percintaan atau hubungan, bakal ada peningkatan level ya. Jadi kalau yang selama ini kamu lagi proses PDKT nih ya, sama kamu punya keras gitu, nah seseorang ini menginginkan adanya naik level keseriusan ya, jadi ada komitmen. Nah, beberapa mungkin udah mulai merencanakan pernikahan untuk tahun depan, jadi saat ini planning dulu lah, persiapan dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, The Moon. Nah, ini sih sinkron dengan The Hermit ya, dimana kamu lebih nyaman untuk menyepi aja, menyendiri, pengen ketenangan ya, fokus dengan dirimu sendiri. Dan ya hari ini kamu mau mencoba untuk lebih mengikuti intuisimu ya. Jadi misalkan nih kamu lagi nyaman pengen sendiri ya di rumah, misalkan kamu lagi nggak pengen kemana-mana, atau kalaupun kamu pergi ke suatu tempat ya pengennya sendiri aja gitu, tapi entah ada teman atau saudara mungkin ya, kayak misalkan ajak kamu hangout gitu, kayaknya kamu bakal nolak ya. Enggak lah, aku lagi nyaman sendiri, lagi pengen sendiri, lagi butuh ketenangan ya. Jadi kamu lebih ngikutin intuisimu daripada instruksi daripada instruksi orang lain. Oke. Kemudian mungkin ada warning di sini yang perlu diperhatikan, hindari perdebatan ya, karena kelihatannya akan terjadi perdebatan argumentasi ya kamu sama seseorang. Nah, aku rasa kalau langkah kamu The Hermit ini udah bener sih. Jadi kalau memang ada perdebatan, lebih baik kamu mundur, nggak harus dilayani, membela diri mati-matian ya, percuma. Mending jaga energi ya. Semesta itu akan ini kok, akan apa ya sih, menunjukkan jalannya ya. Sebuah kebenaran tuh akan menemukan jalannya tanpa kita harus berargumen atau berdebat mati-matian sampai yang otot keluar semua sih, nggak perlu ya. Jadi jaga energi aja, mundur dari perdebatan kalau memang terjadi. Nah, The Moon ini energi Pisces ya. Jadi ya mungkin kamu berzodiak Pisces, atau hari ini kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Pisces. Oke, lanjut ya. Ya, The Magician. Ini sinkron dengan pesan semestanya, co-create ya.
Dimana kalau kamu ingin hidupmu lebih maju, kamu ingin lebih berkembang, kamu mesti kreatif ya, mesti melakukan banyak cara, melakukan banyak hal. Tapi bukan menghalalkan segala cara ya, beda. Melakukan banyak hal sama menghalalkan segala cara beda ya. Jadi artinya kalau misalkan kamu bikin strategi A, atau kamu bikin usaha A, atau kamu bikin ya something gitu ya, ternyata nggak bekerja dengan baik ya, kamu harus cari ide lagi, cari ide lagi. Intinya sih kamu mesti punya banyak peluru untuk perang tuh, kayak gitu ya. Oke. Dan dari energi The Magician ini aku rasa bakal ada keajaiban-keajaiban ya. Bisa jadi seseorang yang udah lama lose kontak tiba-tiba muncul menghubungin kamu ya, ngucapin tahun baru ngucapin tahun baru lah, atau ngucapin Natal lah, kayak gitu. Sesuatu hal yang terjadi tiba-tiba nggak kamu sangka-sangka ya, atau ada keajaiban-keajaiban yang lain ya, mungkin rezeki mendadak ya, atau tiba-tiba kamu dapat kado Natal ya dari seseorang kayak gitu yang kamu nggak expect apa-apa, atau kamu dapat hadiah ultah. Oke. So kita lanjut lagi. Atau keajaibannya bisa juga yang selama ini kamu ngerasa stuck ya, belum ketemu jalan keluar atas masalahmu, tiba-tiba hari ini ada aja informasi, ide, gagasan, atau solusi. Nah, ini sinkron dengan pesan why ini tadi ya, sesuatu hal akan kamu ketahui. Oke, kita lanjut satu lagi. Yap, wow, judgment ya. Ada sebuah pembayaran karma. Tapi jangan overthinking dulu. Karma itu kan juga ada karma baik ya. Kalaupun itu karma buruk ya, jangan pernah takut. Karena semakin cepat kita membayar karma ya, ibarat kita punya hutang itu satu persatu tuh lunas. Jadi kita mau keluar rumah tuh udah nggak malu, kan utangnya udah lunas kayak gitu loh ya. Dan perlu kesadaran ya bahwa karma yang kita bayarkan atau kita dapat ini buat kalian yang percaya akan karma ya. Aku nggak memaksakan diri harus percaya ya, kalau aku percaya. Jadi karma yang kita bayarkan itu perlu kita sadari karena hasil dari perbuatan kita sendiri ya. Aku pun juga nggak luput dari pembayaran karma ya. Kita hidup udah sekian puluh tahun, pastilah di masa lalu tuh kita pernah entah sengaja atau enggak ya nyakitin orang lain, ngecewain orang lain, mungkin ada manfaatin meskipun dikit-dikit ya kan, mungkin pernah ada kecurangan meskipun dikit-dikit. Nah itu pun juga mesti kita bayar. Jadi kalau misalkan terus ada suatu kejadian ya yang menimpa kita, misalnya kita dimanfaatin orang lain, ya udah inget-inget lagi aja. Kalau aku sih begitu, oh iya aku dulu pernah gini-gini, oh ya sudahlah, aku malah berterima kasih ya, aku ikhlas kayak gitu. Jadinya ke depan itu lebih plong aja gitu ya. Tapi karma baik pun juga ada ya. Kita pun pasti juga lebih banyak melakukan kebaikan kan ya daripada keburukan. Nah, dari semua kebaikan yang kita tanam ya, hari ini akan kita tuai. Bahkan kebaikan-kebaikan yang ditanam ibaratnya itu orang tua kita ya, sesepuh-sesepuh kita, dan anak cucunya ini juga akan mendapatkan menuai kebaikan dari yang ditabur, kebaikan-kebaikan dari orang tua kita. Nah, di sini judgment, ada sebuah pembayaran, mau itu karma baik, karma buruk. Jadi kalau misalkan kamu lebih sering menanam karma baik ya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Bahkan sekalipun itu karma buruk nggak perlu takut. Ibaratnya ya sudah, ikhlasin aja biar utang-utang ini pelan-pelan terbayarkan gitu loh. Dan sekaligus karma itu buat refleksi kita ya. Jadi gini, ketika kita disakiti atau dikecewakan orang lain, bisa jadi itu karma kita sendiri. Nah, kita kan ngerasain ya gimana, oh ternyata sakit banget, hancur, sampai yang depresi kitanya ya. Itu bisa kita jadikan refleksi ya, dimana kita nggak ingin ngelakuin itu ke orang lain karena kita udah tahu rasanya itu. Jadi diambil baik-baiknya, hikmahnya, pelajarannya. Oke,
Kita lanjut untuk love message-nya ya, atau pesan percintaannya hari ini. Yes, oke. Untuk pesan percintaannya, ini love message dari sudut pandang spiritual ya. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be relieved. Be revealed. Jadi, kamu mungkin nggak selalu mengerti kenapa sesuatu hal itu terjadi ya, terutama saat ini dalam perjalanan kisah cintamu ya. Tetapi semua hal itu selalu untuk tujuan yang baik kok ya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kamu ya, terima aja, ikhlasin aja, jangan khawatir, berkah pasti akan segera datang ya. Berkah jodoh, pasangan yang baik, cinta sejati, true love gitu loh. Yang penting kita menyadari bahwa apapun yang terjadi itu untuk kebaikan kita ya, walaupun terkadang kita tuh telat menyadarinya. Oke. Kita lanjutkan untuk pesan malaikat atau angel message-nya. Ya, wow, opportunity hari ini ada rezeki, ada kesempatan emas, ada peluang bagus ya, mau dalam keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha, apalagi ya, percintaan ya, intinya di semua aspek kehidupan ya. Kamu klaim energinya, kamu afirmasikan ya, semoga semua peluang di semua aspek kehidupan kamu, atau at least di salah satunya. Oke. Yang terakhir ya untuk afirmasinya. Oke, afirmasi hari ini ya. Manifesting is my superpower ya. Jadi afirmasikan manifesting is my superpower ya. Jadi manifestasi adalah kekuatan superku ya. Manifestasi itu apa yang menjadi tujuan-tujuan kita ya, apa yang kita perjuangkan, usaha kita ya, action kita, itulah adalah my superpower. Oke, so ini untuk pesan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.